Oke, selamat pagi seluruhku sambil kita lihat Jalan Braga yang syahdu banget nih sambil kita ngopi pagi. Ayo kita bahas sesuatu lagi. Nah, sebenarnya yang terjadi pada PTSD itu ada kemarin sudah kita bahas satu hal tentang amigdala, hippocampus, dan satu lagi ada yang berubah juga yaitu prefrontal cortex. Apa yang berubah? Kemarin kita sudah bahas tentang amigdala yang terjadi ya. Nah, sekarang yang terjadi pada hippocampus dalam otak kita. Nah, sebenarnya itu membuat kita menjadi sulit untuk mengingat sesuatu. Tadi sedulurku begitu ya. Kasihan sekali sedulur-sedulur kita yang mengidap trauma, dan pastinya gak enak banget ya kalau sulit mengingat sesuatu karena mungkin sering ke-distract dengan hypersensitifnya terhadap sesuatu, dia jadi hypervigilance dan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi pada hippocampus kita adalah tidak bisa membedakan ini situasi post trauma atau sekarang nih, atau ini masih kayak dulu nih waktu terjadi traumanya. Jadi itu yang terjadi, he can differentiate between post trauma and the here and now. Itu susah, yang dia susah untuk bedakan. Nah, makanya yang terjadi pada sedulur kita yang mengidap trauma akan terjadi seperti itu. Kasihan sekali ya. Kemudian pada salah satu tempat otaknya yaitu hippocampusnya mungkin terjadi suatu pengecilan. Nah, kasihan sekali kan. Makanya kita bantu sedulur kita yang pernah mengidap trauma. Untuk apa? Ya pasti untuk lebih baik lagi kualitas hidupnya. Nah, sekarang selain yang terjadi di hippocampus, ada juga yang terjadi di prefrontal cortex dalam otaknya. Prefrontal cortex, frontal cortex tadi di belakangnya sebelumnya nih, itu ada respon juga terhadap dirinya bahwa sesuatu yang rasional pada dirinya itu akan berkurang. Jadi ini bekerjanya prefrontal cortex seperti itu. Jadi membuat seseorang itu jadi nggak rasional. Nah, jadi segala sesuatu yang dia pikirkan jadi kayak nggak nalar gitu lah. Yang dia lakukan ya sudahlah begitu aja. Tapi dia jadi rasional berkurang. Nah, kemudian ada yang terjadi pada prefrontal cortex, itu satu proses ya. Jadi dia susah untuk ya meregulasi emosi, dysregulation of emotion. Itu yang terjadi pada sedulur kita yang mengidap trauma atau ada post trauma ya, PTSD ya, post trauma stress disorder, itu yang terjadi. Nah, makanya sedulur-sedulur kita yang habis kena kejadian trauma entah di masa lampau, dosa kecil, itu yang bisa terjadi. Nah, kemudian sedulur-sedulur kita ini yang mengidap trauma, tentu saja dia juga pernah mengalami sesuatu yang gak enak, dan pasti dia untuk memanage ketakutan dia adalah sesuatu hal yang sangat sulit tentunya. Ya, gak enak banget ya. Jadi PTSD itu jangan terlalu diremehkan. Jadi post trauma stress disorder itu ada kejadian-kejadian yang membuat dia benar-benar gak enak nih. Jadi yang pertama terjadi pada amigdalanya dia, terus kemudian hippocampusnya dia, terus kemudian ada yang terjadi pada prefrontal cortex, dan serangkaian proses itu membuat dia jadi sangat nggak nyaman hidupnya, dan tentu saja menyebalkan sekali sedulurku ya. Jadi ayo kita bantu sedulur kita supaya proses-proses yang terjadi pada penyembuhan traumanya, jadi post trauma disordernya itu penyembuhannya bisa menjadi semakin baik. Dan jika cukup kita ngerti bahwa dia ada kesulitan memori, ada kesulitan untuk meregulasi emosi, apalagi dia sulit membedakan bahwa situasinya itu sekarang apa kemarin pas trauma. Kadang sulit membedakan bahwa situasinya yang dulu sama sekarang sudah beda, lebih baik lagi, dan sulit untuk membedakan hal itu. Nah, seluruhku, dari sekian hal yang terjadi pada post trauma stress disorder, beberapa organ dalam otak kita pun juga berubah. Nah, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita supaya dia tidak merasakan trauma lagi. Jadi bisa meregulasi emosi, kemudian melihat sesuatu here and now, dan tentu saja bisa fokus untuk bekerja dan berkarya untuk kehidupan dia nanti. Oke sedulurku, kita bantu sedulur-sedulur kita untuk tetap waras, tetap gaspol, dan tetap sehat selalu.
sedulur ke semua.